Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu pagi 18 Rabiul Akhir 1447 Hijriah bertepatan dengan 11 Oktober 2025. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Thabatu Aqidati As-Salaf wa Salamatuha minat Taghayyurat. Kokohnya akidah salaf dan keselamatan dari perubahan. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Kita melanjutkan apa yang kita baca pada pertemuan sebelumnya, yaitu sebab-sebab mengapa keyakinan para salafus saleh, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in tidak berubah dan kokoh. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada poin yang ketujuh, poin yang ketujuh, yaitu min asbabi sabatihim ala al-i'tiqadil haq irtibatuhum bi fahmis salafus salih. Termasuk dari sebab kekokohan mereka di atas akidah yang benar adalah keterikatan mereka dengan pemahaman para salafus saleh, yaitu para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Pemahaman para sahabatlah yang lebih dahulu atau lebih dikedepankan di dalam memahami dalil-dalil, di dalam mengenal dalil-dalil apa yang datang dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Kenapa demikian? Karena kadang-kadang pemahaman terkadang sebagian menyimpang dan sebagian benar.
Akan tetapi barang siapa yang mengambil agama ini langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disertai dengan hati yang bersih, kemudian disertai dengan akal yang sehat, niat yang baik, maka niscaya yang seperti ini akan selamat di dalam pemahaman. Saya ulangi, mengapa para sahabat Nabi radhiyallahu anhum dijadikan pemahaman mereka sebagai yang awal, dijadikan pemahaman mereka sebagai sandaran? Nah, jawabannya adalah karena mereka adalah orang-orang yang langsung belajar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disertai dengan, disertai dengannya ini penting juga, disertai dengan kebersihan qalbu, yaitu niat, dan kesehatan akal, akalnya masih tidak terkontaminasi dengan hal yang buruk. Kemudian kebagusan tujuan. Jadi qalbunya suci, akalnya sehat, niatnya baik. 3 ini yang dimiliki oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pada poin ke-7 ini. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa la tajidu imaman fil ilmi wad din kamalik wal Auza'i was Thawri wa Abi Hanifah والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ومثل الفضيل وأبي سليمان ومعروف القرخي أو أمثال إلا وهم مصرحون بأن أفضل علمهم ما كانوا فيه مقتدين بعلم الصحابة وأفضل علمهم ما كانوا فيه مقتدين بعمل الصحابة وهم يرون أن الصحابة فوقهم في جميع أبواب الفضائل والمناقب. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam ini ulama Islam abad ke-8 Hijriah. Beliau wafat kira-kira pada tahun 728 gitu ya. Berkata, dan kamu tidak mendapati seorang pemimpin di dalam ilmu dan agama seperti Imam Malik. Imam Malik ini adalah seorang, ini mohon maaf saya akan sebutkan beberapa biografi yang nama-namanya disebutkan di sini ya, agar kita paham bahwa ini bukan orang sembarangan ya, jadi mohon bersabar. Imam Malik ini adalah Imam Darul Hijrah, imamnya penduduk kota Madinah, dan beliau adalah dianggap sebagai seorang tabi'ut tabi'in karena bertemu dengan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Karena beliau ini ada bertemu dengan para sahabat Nabi atau bertemu dengan tabi'in. Ya. Bertemu dengan para sahabat Nabi atau bertemu dengan tabi'in. Beliau wafat pada tahun 179 Hijriah. Beliau wafat pada tahun 109 Hijriah. Jadi Imam Malik dikatakan beliau bertemu dengan pembesar-pembesar tabi'i seperti Nafi' Maula bin Umar. Nafi' pembantunya Ibnu Umar. Maka beliau ini seorang tabi'ut tabi'in. Jadi ada Nabi, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Imam Malik bertemu dengan tabi'in. Ya, berarti tabi'ut tabi'in. Beliau ini Imam Malik rahimahullah. Tadi Syekhul Islam berkata, kamu tidak akan dapati seorang imam di dalam agama dan ilmu agama seperti Imam Malik. Sudah kita pelajari siapa beliau, seorang tabi'ut tabi'in.
Kemudian juga Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala. Imam Al-Auza'i ini adalah seorang ulama salaf juga, yang mana beliau ini hidup pada abad kedua Hijriah, wafat pada tahun 157 Hijriah, wafat pada tahun 157 Hijriah. Dan beliau juga disebut dengan tabi'ut tabi'in, karena beliau adalah muridnya dari Imam Az-Zuhri, Imam Atha bin Abi Rabah. Mereka ini adalah tabi'in. Dan Imam Al-Auza'i adalah seorang tabi'ut tabi'in, Al-Auza'i. Nama beliau adalah Abdurrahman bin Amr bin Yuhmad Al-Auza'i. Abdurrahman bin Amr bin Yuhmad Al-Auza'i. Dan beliau Al-Auza'i ini adalah kabilah dari Yaman. Kabilah dari Yaman. Maka beliau adalah salah seorang ulama yang berasal dari Yaman. Ada yang mengatakan beliau berasal dari Damaskus. Kembali ke perkataan Imam Imam Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan wala tajidu imaman fid ilmi wad din, dan engkau tidak akan dapati ada seorang imam di dalam agama dan di dalam ilmu agama seperti Imam Malik, Imam Al-Auza'i, kemudian Imam Ats-Tsauri. Siapa Imam Ats-Tsauri ini? Nama lengkap beliau adalah Imam Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri. Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala. Dan beliau ini adalah seorang yang disebut dengan Imamul Muhadditsin, para imam ahli hadis. Dan beliau termasuk dari tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in, ya. Beliau termasuk daripada tabi'ut tabi'in. Dan beliau bertemu dengan Al-A'mash, Sulaiman bin Mihran, seorang tabi'i. Kemudian bertemu juga dengan Zuhri, Muslim bin Ubaidillah bin Syihab Az-Zuhri, seorang tabi'i, dan wafat pada tahun 161 Hijriah. Beliau seorang tabi'ut tabi'in, Imam Sufyan bin Masruq Ats-Tsauri. Sering perkataan-perkataan beliau dinukil, karena perkataan-perkataan beliau perkataan yang penuh dengan hikmah, penuh dengan pelajaran. Sufyan Ats-Tsauri, Syekhul Islam berkata, kamu tidak akan dapati seorang imam dalam agama, dalam ilmu agama seperti Imam Malik, Imam Auza'i, Imam Ats-Tsauri, Imam Abu Hanifah. Ya, Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala adalah seorang yang bernama An-Nu'man bin Thabit. An-Nu'man ibni Thabit rahimahullahu ta'ala. Dan beliau termasuk tabi'i. Beliau termasuk tabi'i. Kenapa? Karena bertemu dengan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Beliau termasuk tabi'i karena bertemu dengan para sahabat Nabi. Beliau wafat pada tahun 150 Hijriah. Wafat pada tahun 150 Hijriah. Jadi beliau ini bisa dikatakan, ada yang mengatakan tabi'i, ada yang mengatakan tabi'ut tabi'in. Ada yang mengatakan tabi'i, ada yang mengatakan tabi'ut tabi'in. Karena beliau bertemu dengan Atha bin Abi Rabah, kemudian Imam Az-Zuhri tadi. Ada yang mengatakan beliau seorang tabi'i, ada yang mengatakan beliau seorang tabi'ut tabi'in. Engkau tidak akan dapati kebanyakan dari para ulama di dalam ilmu dan agama seperti Imam Malik, Imam Auza'i, Imam Tsauri, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i.
Imam Syafi'i, ya, sebagaimana nama yang sering kita dengar, beliau adalah namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Dan beliau wafat pada tahun 204 Hijriah. Beliau adalah seorang tabi'ul atba'. Jadi sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, tabi'ul atba'. Ya. Beliau adalah seorang tabi'ul atba'. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau bisa dikatakan sebagai tabi'ut tabi'in, tapi generasi muda. Tabi'ut tabi'in, generasi muda. Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Berarti masih generasi ketiga yang terbaik, yaitu Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Baik. Kamu tidak akan dapati imam di dalam ilmu agama seperti Imam Malik, Imam Auza'i, Imam Thawri, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad ibn Hanbal. Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala adalah Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani rahimahullahu ta'ala. Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani, dan beliau adalah seorang ulama besar dan pendiri dari mazhab Hambali, dan beliau wafat pada tahun 241 Hijriah. Beliau wafat pada tahun 241 Hijriah. Nah, beliau ini tergolong siapa? Apakah beliau seorang tabi'in atau tabi'ut tabi'in? Beliau sama dengan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yaitu sigharu tabi'ut tabi'in. Sigharu tabi'ut tabi'in, yaitu tabi'ut tabi'in yang muda. Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Berarti masih 3 zaman keemasan. 3 zaman keemasan. Kemudian Ishaq bin Rahawai, hampir sama juga dengan beliau. Kemudian wa misul Fudail, seperti Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad adalah seorang tabi'i. Wa Abi Sulaiman, wa Ma'ruf al-Khurqi, wa amsalihim, dan juga Ma'ruf al-Khurqi dan semisal dengan mereka. Illa wahum musarrihun bi anna afdala ilmihim ma kanu fihi muqtadina bi ilmi sahabat. Seluruh dari imam-imam ini mengakui dengan tegas bahwa ilmu-ilmu yang paling afdal yang mereka miliki adalah yang mereka mengikuti para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Ini intinya. Ilmu-ilmu yang paling afdal yang mereka miliki adalah yang mengikuti para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Begitu ya. Jadi intinya mereka ingin mengatakan kepada kita bahwa para imam-imam tersebut mengembalikan pemahaman agama mereka kepada para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Wa hum yarawna anna as-sahabah fawqahum fi jami' abwabil fadail wal manaqib. Mereka menganggap bahwa seluruh sahabat Nabi di atas mereka keilmuannya dalam seluruh pintu-pintu keilmuan. Dalam seluruh pintu-pintu keilmuan, kedudukan para sahabat di atas. Makanya saya sering merunut manusia paling mulia itu pertama kali adalah para rasul, para nabi, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Para sahabat Nabi adalah para sahabat yang paling termulia setelah para rasul, para nabi. Nah, kalau ada yang bertanya, tadi Imam Syafi'i masuk mana Ustaz? Tadi golongan ketiga. Sahabat Nabi radhiyallahu anhum, tabi'in rahimahumullah, kemudian tabi'ut tabi'in. Rata-rata imam yang 4 tersebut, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, kemudian Imam
Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, bisa dia tabi'i atau tabi'ut tabi'i. Rata-rata mereka adalah tabi'ut tabi'i. Ya. Yang menjadi pembicaraan kita bahwa tetapnya akidah para salafus saleh karena mereka mengikuti para sahabat. Mereka sangat mencontoh para sahabat. Mereka menganggap para sahabat Nabi radhiyallahu anhum adalah yang paling mulia di dalam seluruh bab ilmu. Nah, ini yang harus kita pahamkan dan yakini di dalam qalbu kita. Kemudian, wa yaqulu al-Ajurri rahimahullah fi kitabih asy-Syari'ah, alamatu man arada Allah azza wa jalla bihi khairan suluku hadha tariq. Yang artinya Imam Al-Ajurri ini ulama Islam abad keberapa? Al-Ajurri, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang ulama mempunyai kitab namanya Asy-Syari'ah. Dan ini kitab sangat terkenal. Beliau ulama Islam abad ke-4 Hijriah. Wafat pada tahun 360 Hijriah. Imam Al-Ajurri. Namanya adalah Muhammad bin Al-Husain. Kunyahnya Abu Bakar. Dan ini ulama Baghdad, ulama Irak berarti. Imam Al-Ajurri ulama dari kota atau dari negeri Irak, dari kota Baghdad. Beliau mempunyai kitab namanya Asy-Syari'ah. Beliau berkata, tanda seorang yang Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepadanya adalah menjalani jalan ini. Apa jalan itu? Kitabullah azza wa jal wa sunani rasulih sallallahu alaihi wasallam wa sunani ashabihi radhiyallahu anhum wa man tabi'ahum bi ihsanin rahmatullahi taala alaihi. Menjalani jalan ini yaitu jalan Al-Qur'an, hadis-hadis Rasul, jalannya para sahabat dan orang-orang tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang mengikuti para sahabat dengan baik. Ini perkataan siapa? Imam Al-Ajurri, ya, yang hidup pada abad ke-4 Hijriah, 360 Hijriah meninggal. Berarti ini bukan perkataan para Wahabi. Ya, enggak. Mengajak untuk beragama dengan pemahaman para sahabat, perkataan para ulama semenjak dahulu. Ya. Perkataan para ulama bahwa tanda orang yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla kebaikan adalah menjalani jalan ini. Jalan apa itu? Jalan Al-Quran, jalan hadis Rasul, jalan para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan baik. Ya, inilah yang disebut dengan dakwah salaf. Wa ma kana alaihi a'immatul muslimin fi kulli balad. Dan jalan-jalan para ulama kaum muslimin di setiap jalannya yang mengikuti para sahabat tadi, ila akhiri ma kana minal ulama, sampai generasi terakhir dari para ulama kelak. Dari para ulama misal Al-Auza'i. Kembali lagi ke masalahnya. Al-Auza'i ulama Islam tadi abad ke-3 Hijriah, kemudian abad ke-2 Hijriah, kemudian Sufyan Ats-Tsauri, kembali lagi tadi. Ya, seorang tabi'in. Kemudian Malik ibn Anas, seorang tabi'in. Kemudian Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Al-Qasim bin Sallam juga yang sezaman dengan Imam Syafi'i. Wa man kana ala mithli tariqatihim, dan yang semisal dengan jalan mereka. Wa mujanabati kulli madhhabin la yadhhabu ilaihi haula'il ulama, dan menjauhi seluruh madhab yang para ulama tidak bermadhab kepadanya. Para ulama tidak condong kepadanya. Jauhi. Ini yang menjadikan akidah para salafus saleh itu tetap, karena bersandar kepada para sahabat, kemudian para tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang mengikuti
mengikuti para sahabat dengan baik. Sekali lagi ya, para ikhwan, jangan heran dan jangan bingung kalau antum bertanya, lalu imam-imam ini di mana Ustaz? Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dulu, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Maka rata-rata mereka adalah apa? Tabi'ut tabi'in. Rata-rata mereka empat ini adalah tabi'ut tabi'in, termasuk daripada para salafus saleh. Perkataan Imam Al-Ajurri ini juga menunjukkan bahwa yang didahulukan adalah pemahaman para sahabat. Dan ini yang membuat akidah para salafus saleh kokoh, tidak berubah-ubah. Wa yaqulu Ibnu Qutaibah rahimahullah kalimatan jamilatan fi hadzal bab. Imam Ibnu Qutaibah rahimahullah berkata dengan perkataan yang indah pada bab ini. Ibnu Qutaibah, beliau ini hidup pada Ibnu Qutaibah abad ketiga Hijriah, wafat pada tahun 276 Hijriah. Berarti bukan ulama sekarang ya, ulama dulu 276 Hijriah. Dan beliau juga ulama Islam dari negeri Irak, di kota Baghdad. Ulama Islam dari negeri Irak di kota Baghdad. Imam siapa tadi namanya? Ibnu Qutaibah. Beliau mengucapkan ucapan yang baik. Walau aradna rahimakallah an nantaqila an ashabil hadith wa narghaba anhum ila ashabil kalam wa narghaba fihim la kharajna min ijtima'in ila tashattutin wa an nizamin ila tafarruqin wa an unsin ila wahsyah wa an ittifaqin ila ikhtilafin. Lihat ini perkataan. Kalau kita, semoga Allah merahmati kalian, kata beliau, ingin berpindah dari ashabul hadis. Ashabul hadis itu para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Berpindah dari ashabul hadis dan menolak mereka kepada ahli kalam. Ahli kalam itu apa para ikhwan? Ahli kalam itu adalah orang-orang yang memikirkan tentang ketuhanan. Allah itu bagaimana sih? Tuhan itu siapa sih? Tapi mereka memikirkannya dengan akal mereka. Itu ahli kalam namanya. Kalau ahli filsafat, mereka yang memikirkan tentang penciptaan alam semesta. Siapa yang menciptanya? Nah, itu bedanya ahli filsafat dengan ahli kalam. Kalau boleh dikatakan filsafat lebih luas daripada ahli kalam. Ahli kalam lebih khusus, yaitu membicarakan tentang siapa itu Tuhan. Apakah Tuhan itu bersifat atau tidak? Apakah Tuhan itu statis atau tidak? Apakah Tuhan itu bergerak, punya perbuatan atau tidak? Nah, ini ahli apa yang membicarakan ini? Ahli kalam. Adapun penciptaan alam semesta ini, itu pembicaraan siapa? Pembicaraan ahli filsafat. Baik. Kata Imam Ibnu Qutaibah, kalau kita menginginkan berpindah dari ashabul hadis, dari para sahabat, para tabi'in, para tabi'in yang bersandar kepada dalil dan membenci mereka, berpindah kepada ashabul kalam, ahli kalam, dan suka terhadap mereka, maka niscaya kita keluar dari kesatuan kaum muslimin kepada terpecah belahnya kaum muslimin, kepada peraturan yang rapi kepada peraturan yang tidak rapi, kepada kebahagiaan, keluar dari kebahagiaan kepada kesendirian, kesengsaraan, keluar daripada kesepakatan kepada perpecahan. Ini menunjukkan bahwasanya yang menjadi muawwal, sandaran adalah para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Kalau orang bersandar kepada selain para sahabat dan para tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang mengikuti para sahabat, pasti yang terjadi adalah terpecah belah. Pasti yang terjadi adalah kesesatan. Itu
Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Wa hadha yuwaddihu annahu la yumkin an yakuna ats-tsabatu illa bil irtibati tam bi fahmi salafus salih rahimahumullah. Ini menjelaskan bahwa tidak mungkin akan terjadi kekokohan, ketetapan kecuali dengan berhubungan secara sempurna, terikat secara sempurna dengan pemahaman para salafus salih rahimahumullah. Wallahu tabaraka wa ta'ala yaqul man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Yang artinya Allah berfirman, barang siapa yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah jelas untuknya petunjuk dan mengikuti selain jalan orang-orang beriman, mengikuti selain jalan orang-orang beriman, maka kami berpaling darinya sebesar dia berpaling dari kami. Kami nyalakan untuknya neraka jahanam, dan neraka jahanam seburuk-buruk tempat kembali. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ayat ini surat An-Nisa ayat 115 adalah ayat yang menunjukkan wajibnya kita bersandar kepada pemahaman para salafus saleh agar kita istiqamah. Agar kita istiqamah. Apa dalilnya? Dalilnya surat An-Nisa ayat 115. Mana inti pendalilannya? Di sini Allah berfirman, dan siapa yang menentang Rasulullah dan mengikuti jalan selain jalan orang-orang beriman, maka diancam siksa neraka jahanam oleh Allah. Yang tidak mengikuti jalannya orang beriman diancam siksa neraka jahanam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ayat ini turun, siapa orang beriman yang dimaksud? Para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Ketika ayat ini turun, maka yang dimaksud dari orang yang beriman adalah para sahabat. Maka berarti mengikuti jalan selain jalan orang beriman diancam siksa. Selain jalan orang beriman yang dimaksud siapa di sini? Para sahabat. Selain jalannya para sahabat. Begitulah cara pendalilan bahwa wajib beragama bersandar kepada pemahaman para salafus saleh. Wajib beragama bersandar kepada pemahaman para salafus saleh. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Thaminan. Itu 7 ya. Agar kita istiqamah di dalam hidup kita, pahami Al-Qur'an dan hadis dengan pemahaman siapa? Para salafus saleh, itu para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in yang mengikuti para sahabat dengan baik. Baik. Thaminan, wa min asbabi thabatihim 'alal haqqi wa istiqamatihim 'alaihi tawassutuhum rahimahumullah wa i'tidaluhum. Kama qala Allah Ta'ala wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata ay syuhudan 'udulan fakanu wasatan la ghuluwa wala jafaa wala ifrata wala tafrid wala ziyada wala nuqsan wa tawassutuhum huwa luzumuhum lil haqq wa istiqamuhum wa thabatuhum alayh wa mujanabatuhum lit turuqil munharifah sawa'un ma kana minha ma'ilan ilal ghulu aw ilal jafa fatawassatu fil haqqi wastaqamu alayh wa thabatu alayh ma bitathbitillahi tabaraka wa ta'ala lahum fakana hadha sababan 'aziman min asbabi thabatihim wa khiyaril umuri awsatuha la tafritaha wa la ifratuha wa kullama kana al-insanu mutawassitan mu'tadilan kana ahra bil haqqi wa aula bihi. Baik. Yang kedelapan, agar kita istiqamah di dalam akidah, yaitu sebabnya adalah senantiasa di pertengahan dan proporsional
Para sahabat Nabi senantiasa pertengahan dan proporsional. Ya, tidak condong ke kanan, tidak ekstrim ke kiri. Nanti akan dijelaskan. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan bagi kalian umat yang pertengahan. Apa maksud umat yang pertengahan? Syuhudan udulan. Itu kami lihat langsung dengan mata kepala kami dan adil. Para sahabat Nabi itu adil. Maka mereka adalah di pertengahan. Tidak bersikap ghulu, berlebih-lebihan, atau jafa, terlalu meremehkan. Para sahabat selalu di dalam kehidupannya seperti itu. Tidak terlalu berlebih-lebihan di dalam apapun. Atau tidak terlalu meremehkan di dalam apapun. Ya, contoh misalkan, tidak terlalu berlebih-lebihan di dalam sandang. Tidak terlalu berlebih-lebihan. Tidak juga terlalu meremehkan sandang. Sandang itu apa? Yang dipakai. Berlebih-lebihan terhadap yang dipakai misalkan. Contohnya pakaian. Contohnya alat perabotan-perabotan, kasur. Ada orang yang kadang-kadang berlebihan kasurnya, sekali tidur di dalamnya kelelep sampai dalam. Saking empuknya. Ada yang duduk di samping kasurnya langsung mental dia. Saking kenyalnya. Ini berlebihan. Ya. Ada yang terlalu meremehkan, tidak peduli dia ada kasur atau tidak, ya, tidak peduli. Padahal dia punya anak-anak kecil, dia punya istri yang wajib dihormati dan dinafkahi. Tidak ghulu dan jafa, tidak berlebih-lebihan dan tidak meremehkan. Seperti misalkan berlebih-lebihan memuji Nabi. Sebagaimana dalam qasidah ya akramal khalqi mali man aludhu bihi siwaka inda hudutsil haditsil amin. Wahai makhluk yang termulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tidak memiliki seorang yang aku berlindung kepadanya, meminta perlindungan kepadanya selain engkau. Ini menunjukkan bahwa dia ghulu, meminta perlindungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi yang sebaliknya, jafa, terlalu meremehkan, merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menganggap manusia biasa, wahyu adalah khayalan saja. Nah, ini orang salafus saleh yang tetap akidahnya senantiasa dia di pertengahan dari sikap ekstrim terlalu berlebihan atau ekstrim terlalu meremehkan. Begitu juga dalam tambahan dan pengurangan, tidak terlalu berlebihan, tidak terlalu meremehkan. Nah, dan sikap pertengahan mereka adalah, lihat, sikap pertengahan mereka adalah bukan sesuai dengan hawa nafsu, akan tetapi senantiasa melazimi kebenaran. Ini ya sikap pertengahannya. Ya, melazimi kebenaran dan senantiasa istiqamah, tetap di atasnya, dan menjauhi jalan-jalan yang menyimpang, baik itu jalan yang menyimpang kepada ghulu, terlalu berlebih-lebihan, atau jafa, terlalu meremehkan. Dalam pertengahan pertengahan di dalam kebenaran dan istiqamah di atasnya, dan juga tetap di atasnya adalah penetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebab yang menyebabkan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka akidahnya tetap tidak berubah-ubah. Mereka senantiasa proporsional, selalu di pertengahan, tidak terlalu berlebihan, tidak terlalu meremehkan. Nah, baik. Kemudian penulis berkata, qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Contoh misalkan ya, berlebih-lebihan juga di antaranya
antara Yahudi dan Nasrani. Berlebih-lebihan. Yahudi kalau pakaian terkena najis, maka harus dibuang. Tidak boleh dibasuh. Kemudian agama selain Yahudi, maka mereka tidak peduli pakaiannya terkena najis atau tidak. Ya. Nah, datang Islam adil, proporsional, bahwa pakaian yang terkena najis maka dibasuh, selesai. Pakaian yang terkena najis dibasuh, selesai. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak boleh bersikap terlalu berlebih-lebihan di dalam segala hal, para ikhwan. Makanya penulis mengatakan di sini, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-qasda tablughu, yang artinya sederhanalah, tidak berlebih-lebihan, maka niscaya kalian akan dapatkan. Hadis riwayat Bukhari. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, alaikum hadiyan qasidan fa innahu man yashadud dina yaghlibu. Hendaknya kalian senantiasa di atas petunjuk dan proporsional. Sesungguhnya siapa yang berlebih-lebihan, maka Islam akan mengembalikan kepada sikap adil tersebut. Hadis riwayat Imam Ahmad. Nah, termasuk di dalamnya di zaman sekarang berlebih-lebihan memuji seorang yang masih hidup. Berlebih-lebihan memuji seseorang yang masih hidup. Ini tidak boleh, para ikhwan. Walaupun itu ustaz kita. Buktinya sekarang banyak yang dipuji. Ada kelakuan-kelakuannya yang menyimpang. Makanya benar perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Man kana mustannan falyastanna biman qad mat. Fa innal hayya la tu'man alaihi fitnah. Siapa yang ingin menjadikan seseorang sebagai suri tauladan, jadikanlah yang sudah meninggal sebagai suri tauladan. Sesungguhnya orang yang hidup tidak aman dari godaan sebelum meninggal. Ya, ini kepada siapapun, ahli agama, kemudian tinggi ilmunya, siapapun. Makanya saya kadang-kadang tidak terlalu suka ada komentar yang mengatakan, oh Ustadz Ahmad aja begitu, bagaimana kita? Oh, ini hulu ini. Hulu ini nggak boleh. Ya, tidak boleh. Oh Ustadz Fulan aja begitu, gimana kita? Enggak, dia masih hidup. Tidak ada aman. Jangankan begitu, Imam Ahmad rahimahullah dalam keadaan sekarat, mau meninggal, kemudian ada suara yang kemudian ada beliau berkata, lama ba'du, belum. Orang yang di sampingnya mengatakan, wahai imam, kenapa engkau mengatakan itu? Tadi syaitan mengatakan kepadaku, wahai Ahmad, engkau sudah di penghujung. Alangkah indahnya hidupmu. Makanya aku katakan, belum. Sebelum dicabut nyawa, maka belum selesai urusan. Ini pelajaran bagi kita para ikhwah. Jangan sedikit-sedikit terlalu memuji ustadznya. Ustadz ini aja begitu, bagaimana kita? Ya, misalkan ada ustadz duduk di depan, saya ngajar, ustadz duduk di depan. Subhanallah, ustadz Fulan aja mau duduk di depan. Pas kebetulan aja ustadznya. Dan antum juga nggak tahu hatinya. Nggak usah terlalu banyak dipuji. Besar nanti ustadznya. Nggak usah terlalu banyak dipuji. Ya, karena tadi, ya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, al-hayy la tu'man 'al fitnah. Yang masih hidup tidak dijamin aman dari godaan. Ini sudah banyak terbukti.
Ya, yang masih hidup tidak dijamin aman. Makanya jangan terlalu banyak memuji yang masih hidup. Lebih baik didoakan. Yang masih hidup itu didoakan. Semoga ustaz-ustaz kita di atas istiqamah sampai meninggal. Semoga ustaz-ustaz kita diberkahi ilmunya, keluarganya, hartanya. Adapun pujian jauhi aja. Ustaz juga manusia. Apalagi yang memuji perempuan, ustadi, ustadi. Hati-hati pada ikhwan yang dirahmati Allah. Jangan terlalu berlebihan memuji, ya. Jangan terlalu berlebihan memuji. Kita ini manusia sama-sama, tidak ada jaminan kita mati di atas iman atau tidak. Jangankan kita, Sufyan Ats-Tsauri tadi yang kita sebutkan, tabi'ut tabi'in. Beliau berkata, ketika beliau dalam keadaan sakit keras yang di situ beliau meninggal, beliau menangis. Ketika ditanya, "Ma abkait?" Kenapa engkau menangis? "Akhafu an uslabal iman 'indal maut." Aku takut dicabut keimanan saat mati. Itu sekelas Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri, imamul muhadditsin, ahli ibadah, ahli zuhud. Ini sudah pendakwah seperti saya tidak zuhud, tidak ibadah, dipuji pula. Terlalu besar nanti. Jangan para ikhwan. Jauhi pujian-pujian kepada orang yang masih hidup. Ya, jauhi. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang patut dilakukan adalah didoakan. Nah, taib yang ke-9. Tadi saya ingin menyebutkan contoh ya. Ya itulah, sudah cukup itu. Yang jelas pesan saya jangan terlalu banyak memuji ustadz, apalagi di hadapannya. Apalagi dia manusia lemah pada ikhwan. Baik dengan status, baik dengan apa, hanya sekedar duduk di samping, kemudian ustadz ngajar dia duduk ikut juga, enggak usah dipuji. Biarkan, biar jaga ustadz itu. Jaga hatinya. Lebih baik kita tidak memuji agar menjaga hatinya. Agar menjaga hatinya. Ini saya tidak menunjukkan kepada siapapun ya. Karena kadang-kadang pujian para jamaah terlalu berlebihan, terlalu hulu. Ya. Nah. Tasi'an wa min asbabi thabatihim 'alal haqq wa salamatihim min al-inhiraf wa at-taghayyur 'adamu taqdimihim li'uqulihim wa adwaqihim 'ala ma jaa'a fil kitab wa sunnah. Nah, perhatikan ini. Termasuk sebab tetapnya akidah mereka dan selamatnya mereka dari penyimpangan, tidak mendahulukan akal mereka dan perasaan mereka dibandingkan dari apa yang tersebut dalam Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Syekh menukilkan perkataan Abu Mudzaffar As-Sam'ani. Beliau berkata, wa kana sababu fi ittifaq وكان السبب في اتفاق أهل الحديث أنهم أخذوا الدين من الكتاب والسنة وطريق النقل فأورثهم الاتفاق والائتلاف وأهل البدع أخذوا الدين من عقولهم فأورثهم التفرق والاختلاف فإن النقل والرواية من الثقات والمتقنين قل ما تختلف وإن اختلفت في لفظة أو كلمة فذلك الاختلاف لا يضر في الدين ولا يقده فيه وأما المعقولات والخواطر والآراء فقل ما تتفق بل عقل كل واحد أو رأيه وخاطره يرى صاحبه غير ما يرى الآخر. Artinya termasuk sebab ya
para salafus saleh mereka senantiasa tetap kokoh tidak berubah adalah karena mereka bersepakat untuk mengambil selalu dalil dari Al-Quran dan hadis. Maka sikap mereka ini mewariskan kesatuan dan persatuan. Kalau orang yang menjadikan Al-Quran dan hadis, maka hasilnya akan sama. Sikap yang akan dia ambil, warisan yang akan dia dapatkan adalah persatuan dan kesatuan kaum muslimin. Berbeda dengan ahli bid'ah yang mereka mengambil agama mereka dari akal-akal mereka, yang mewariskan terpecah belah, perselisihan. Terpecah belah dan perselisihan. Kenapa demikian? Karena kalau seandainya yang dijadikan sandaran adalah Al-Quran, hadis yang dihafal oleh orang-orang yang thiqat, terpercaya, maka sedikit terjadi perselisihan. Sedikit terjadi perselisihan. Berbeda dengan akal yang dijadikan sebagai sandaran. Maka akal si fulan dengan si alan akan berbeda. Itu kalau dua orang, bagaimana dengan banyak orang? Makanya para ikhwah, perbuatan bid'ah selalu tidak sama dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Enggak akan sama. Kenapa? Karena memang apa? Sandarannya adalah akal. Sandarannya adalah apa? Akal. Perbuatan bid'ah selalu beda antara satu dengan yang lainnya. Kenapa? Karena sandarannya adalah akal. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka ini tidak mendahulukan hawa nafsu, ra'yu, pendapat, perasaan, tetapi yang mereka rujuk adalah bagaimana Al-Qur'annya, bagaimana hadisnya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada yang mengedepankan zauq wal wajd. Zauq itu artinya rasa. Rasanya sih bagusnya begini. Jadi beragama dengan rasa. Bukan beragama dengan dalil. Beragama dengan anggapan baik. Oh, sepertinya ini baik. Bukan beragama dengan dalil. Ini akan mewariskan perselisihan, perpecahan di tengah kaum muslimin. Adapun yang bersandarkan kepada dalil Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, maka tidak akan pernah berselisih. Yang diwariskan dari pemahaman ini hanya persatuan dan kesatuan para kaum muslimin. Nah, itu yang ke-9. Yang ke-10, husnu silatihim billah wa syiddatu irtibatihim bihi wa i'timaduhum alaih. Sebab yang menyebabkan para salafus saleh mereka itu senantiasa istiqamah, tidak berubah-ubah dari zaman ke zaman seperti itu saja, adalah hubungan yang baik yang mereka miliki dengan Allah Subhanahu wa taala. Suka berdoa kepada Allah. Mereka miliki hubungan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menyebabkan mereka akhirnya tidak mudah berubah, tidak mudah terpecah belah. Kenapa demikian? Karena at-taufiq biyadihi subhanahu wa ta'ala. Petunjuk di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah SAW sering berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau petunjuk, ketakwaan, sifat kesucian dan sifat ketercukupan. Nah, begitu juga beliau berdoa, Allahumma inni as'alukal huda was sadad.
Ya Allah, aku mohon kepada Engkau petunjuk dan jalan kebenaran. Jalan kebenaran. Jadi siapa yang ingin akidahnya kokoh, tidak berubah imannya, maka banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Dan permasalahan doa ini para ikhwah jangan pernah remehkan. Karena Allah itu sangat suka berdoa seorang hamba kepadanya. Allah sangat suka. Man lam yas'alillah yaghdab alaih. Siapa yang tidak berdoa kepada Allah, Allah akan murka kepadanya. Maka berdoalah sampai kita merasa bosan. Berdoalah sampai kita merasa bosan. Karena manusia memang ada batasan bosannya, beda dengan malaikat. Berdoalah kepada Allah agar tetap kokoh akidahnya. Dan ini rahasia mengapa kita di dalam sholat setiap harinya minimal 17 kali sehari minta petunjuk. Ini sebabnya. Agar kita istiqamah di jalan petunjuk tersebut. Dan ini jawaban bagi seorang Nasrani atau agama lain yang mengatakan sebenarnya agama Islam itu masih sesat. Kenapa? Buktinya masih minta petunjuk 17 kali sehari. Jawabannya paling mudah apa? Minta petunjuk itu bukan berarti kita di dalam kesesatan, tetapi agar istiqamah di dalam petunjuk. Satu. Yang kedua, agar diberi lebih petunjuk. Dua. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Berarti pada pagi hari ini kita belajar beberapa poin agar istiqamah di atas akidah yang benar. Yang pertama adalah pemahamannya senantiasa bersandar kepada pemahaman siapa? Para salafus saleh. Yang kedelapan yang sudah kita pelajari, agar istiqamah adalah senantiasa bersikap pertengahan. Pertengahan ini maksudnya adalah di atas kebenaran, bukan pertengahan sesuai dengan hawa nafsu kita. Ya, bukan sesuai dengan hawa nafsu kita, tetapi di atas kebenaran, pertengahannya, proporsionalnya. Kemudian yang kesembilan yang tadi kita sudah pelajari adalah agar selamat dari penyimpangan akidah, penyimpangan ibadah, maka tidak mendahulukan akal, tidak mendahulukan rasa, pendapat dari Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang ke-10 yaitu 9 apa 10? 10 yaitu baik hubungan dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini agar istiqamah di dalam akidahnya, ya. Dan berdoa kepada Allah bukan hanya untuk meminta sesuatu dari perkara-perkara dunia, tetapi berdoalah kepada Allah juga untuk meminta sesuatu dari perkara-perkara akhirat. Dimudahkan untuk beribadah, dimudahkan untuk menghafal Quran, dimudahkan untuk bersedekah, dimudahkan. Ya, karena sebagian ada dia anggap bahwa berdoa hanya minta sesuatu dari perkara dunia saja. Ini boleh ya. Makanya kalau ada di media sosial ada orang di samping Ka'bah, fulus. Boleh nggak itu? Boleh aja. Tapi kalau cuma itu saja kurang layak. Kenapa? Karena ada yang lain yang berhak juga diminta. Tapi secara hukum boleh saja itu. Ya. Meminta keperluan dan hajat dia. Wallahu a'lam.
Ini yang bisa disampaikan, wallahu a'lam. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Nah. Ada? Waalaikumsalam. Silakan. Wafikum bang. Amin. Iya. Maksud dari beliau bertanya, apakah ada hadis yang begini? A'thut turaba ala wujuhil maddahin. Siram atau lemparkan pasir ke wajah orang-orang yang suka memuji. Ini maksudnya adalah celaan bagi orang yang suka memuji orang lain di hadapannya. Uhsud turaba ala wujuhil maddahin. Lemparkan pasir, siramkan pasir ke wajah orang-orang yang suka memuji-muji orang lain. Ini celaan dari Rasulullah SAW. Kenapa? Karena terkadang orang yang dipuji tidak sanggup untuk dipuji. Akhirnya menimbulkan kesombongan atau menimbulkan rasa ujub. Dan kesombongan serta rasa ujub ini berakhir kepada terlalu menganggap remeh maksiat atau terlalu menganggap remeh dosa-dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu bahayanya pujian di hadapan orang lain secara langsung. Boleh enggak Ustaz? Boleh. Tetapi dilihat orangnya. Apakah dia ini tidak terpengaruh qalbunya dengan ujian tersebut? Tetapi kebanyakan orang kalau sudah dipuji, qalbunya tidak bisa dia jaga. Yang menyebabkan akhirnya sombong dan ujub. Sombong artinya meremehkan orang lain, ujub artinya merasa lebih daripada orang lain. Makanya jauhilah memuji orang lain di hadapannya, apalagi sampai terlalu berlebihan. Apalagi sampai terlalu berlebihan. Wallahu a'lam. Dan yang lain? Baik. Akhir-akhir ini saya selalu mimpi saat tidur. Iyalah, masa mimpi? Masa mimpi saat jaga ya? Padahal sebelum tidur saya sudah berdoa dan berzikir. Kadang mimpinya baik, kadang buruk. Ada suatu saat saya terbangun 4 kali dan dengan 4 mimpi yang berbeda setiap tidurnya. Saya harus bagaimana Ustaz? Jawabannya adalah bacalah zikir-zikir saat tidur atau sebelum tidur. Bacalah zikir-zikir sebelum tidur agar seseorang tidak diganggu dengan mimpi-mimpi tersebut. Saya ingin mendudukkan dulu permasalahan. Mimpi itu ada 3. Yang pertama, jika mimpi itu baik, maka itu dari Allah. Yang kedua, jika mimpi itu buruk, maka itu berarti dari syaitan. Yang ketiga yang disebut dengan adghatsu ahlam dalam bahasa Al-Qur'annya. Adghatsu ahlam adalah bunga tidur. Dan dia adalah pikiran yang kita bawa sebelum tidur ke dalam tidur kita sehingga menjadi mimpi. Bunga tidur. Ya. Nah, ini 3 mimpi tersebut. Nah, apabila orang ini sering bermimpi, mimpi baik, maka berdoalah minta kebaikan kepada Allah. Adapun mimpinya yang agak aneh, misalkan ada orang, saya mimpi Ustaz, saya tawaf di Ka'bah tapi telanjang. Maka berdoa dia minta kebaikan. Saya mimpi Ustaz, rumah saya rubuh. Maka berdoa dia minta kebaikan. Dan adabnya
tidak perlu dia ceritakan kepada orang lain kecuali hanya untuk mencari jawaban atas mimpinya. Nah, jadi intinya baca doa sebelum tidur. Di antara doa-doanya adalah yang harus dilakukan dulu bersuci sebelum tidur. Ya, man bata tahiran, ada hadisnya begitu. Bentar. Man bata tahiran fi syi'arih malakun falam yastayqidh illa qala al-malak Allahumma ighfir li 'abdik fulan fa innahu bata tahiran. Berwudu sebelum tidur. Siapa yang berwudu sebelum tidur, maka di malam hari dia akan ditemani malaikat di dalam selimutnya. Dan tidaklah dia bangun kecuali malaikat berdoa untuknya, ya Allah ampuni untuk hambamu fulan, disebutkan namanya. Sesungguhnya dia sudah tidur dalam keadaan bersuci. Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dan disahihkan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala. Ini adab yang pertama, bersuci. Ya. Adab yang kedua adalah seseorang ketika ingin tidur membaca ayat kursi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza awaita ila firasyik." Jika engkau ingin tidur di kasurmu, maka bacalah ayat al-kursi hatta takhtimah. Bacalah ayat kursi sampai selesai. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai wa huwal aliyyul azim. Maka fa innahu la yazalu 'alaika minallahi hafidh. Masih saja ada malaikat yang menjagamu. La yazalu 'alaika minallahi hafidh. Ya. Masih saja ada syaitan yang menjagamu. Wala yaqrabuka syaitanun hatta ada malaikat yang menjagamu dan tidak akan ada syaitan yang mendekatimu sampai pagi. Baca ayat kursi. Yang kedua, baca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarah kafatah." Barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, maka 2 ayat tersebut mencukupkannya. Baca. Kemudian yang ketiga, baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Masta'adza musta'adzun bimithlihinna. Ma ta'awwadza muta'awwidz bimithlihinna." Tidak ada orang yang minta perlindungan yang lebih kuat dibandingkan dengan membaca 3 surat tersebut. Nah, wallahu a'lam. Saya bangga bermanhaj salaf. Ustaz salaf itu istrinya tidak pernah pamer di media sosial. Kenapa kalau ustaz yang bukan salaf itu membiarkan istrinya pamer di sosial media? Kan itu sudah paham agama. Tanya mereka. Tanya mereka. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab." Jika kalian wahai para sahabat Nabi laki-laki minta makanan kepada istri-istri Nabi, mintalah dari balik hijab. Mintalah dari balik hijab. Maka syariat inilah yang membuat para orang-orang yang mengikuti dakwah sunnah, dakwah salaf senantiasa menyembunyikan para istrinya untuk tidak terlihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Untuk tidak terlihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Nah. Apabila misalnya dipuji orang, sebaiknya bagaimana kita menjawabnya bila orang ini bahkan belum ngaji atau awam? Jawabannya adalah sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Allahumma ighfirli ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun.
Ya Allah, ampuni dosa-dosaku atas pujian mereka yang mereka tidak tahu hakikat aku. Dan jadikanlah aku yang lebih baik dari apa yang telah mereka pujikan untukku. Nah, ini doanya Abu Bakar As-Siddiq ketika dipuji oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Nah, bagaimana jika memuji seseorang tapi tidak di depan orangnya? Misal, Masya Allah fulan ini dermawan sekali, baik hati dan lain-lain. Bicara kepada teman lain untuk mengambil pelajaran dari kelakuan baik si fulana. Apakah tidak mengapa atau sebaiknya dihindari? Maka jawabannya tidak mengapa. Tapi itu pun tetap tidak boleh berlebih-lebihan. Kenapa? Karena dia manusia, masih hidup, tidak dijamin godaan. Wah, gua kira dermawan, ternyata. Ini ternyatanya ini kan belum ketahuan. Yang ketahuan cuma dermawannya doang. Gitu. Ternyata senyum aja kagak. Nah gitu. Ya kan? Jadi boleh memuji tapi tidak berlebih-lebihan kalau tidak di hadapan orang banyak. Wallahu a'lam. Atau tidak di hadapannya maksud saya. Bagaimana menyikapi untuk orang tua yang masih melakukan kegiatan bid'ah? Apakah kita wajib menasihatinya, Ustaz? Wajib dinasihati. Dan itu termasuk bakti. Subhanallah, saya pekan lalu ke Madinah. Banyak dapat pelajaran di majlis-majlis para syekh. Dan salah satu tugas yang yang dibebankan ke saya oleh pesantren adalah ke Madinah untuk mengurus akreditasi. Dan salah satu keindahannya adalah duduk di majelis ilmu, di majelis para ulama. Dan memang beda duduk di majelis para ulama dengan di majelis selain ulama. Ya, beda sekali, jauh beda. Beda penuh dengan ilmu, penuh dengan hikmah, penuh dengan doa. Tidak ada ilmu itu berwibawa, tidak ada entertainnya. Gak perlu entertain, sudah berwibawa ilmunya. Ya, nggak perlu. Jadi faedah menarik yang berkaitan dengan ini tadi yang ingin saya sampaikan adalah Fadilat Syekh yang saya duduk, Syekh Sulaiman bin Salimillah Ar-Ruhaili, guru kita, guru besar akidah dan fikih di kampus dulu Universitas Islam Madinah, kemudian sekarang di Masjid Nabawi. Beliau membaca kitab Tajridut Tauhid. Salah satu yang menjadi pelajaran adalah, kata beliau, dakwah salaf itu adalah dakwah yang paling penyayang terhadap umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena satu-satunya dakwah yang sangat perhatian mengajari umat untuk bertauhid dan mencegahkan kepada umat dari kesyirikan adalah dakwah salaf. Apabila seseorang terlepas dari kesyirikan, maka dia akan aman, baik di dunia ataupun di akhirat. Aman di akhirat, tidak masuk neraka, ataupun kalau masuk pasti ada tiket masuk surga. Dari sini letak kasih sayangnya yang berlebih dakwah salaf terhadap umat Nabi Muhammad SAW. Karena sebagian dakwah atau sebagian tayyar da'wiyah, kelompok-kelompok dakwah, mereka berdakwah juga pada Islam. Ada yang dakwahnya dari sisi kekuasaan, ingin ngambil kekuasaan. Makanya ada yang dakwahnya selalu mencela pemerintah. Semakin mencela semakin dianggap hero, semakin dianggap pemberani. Ada kan memang begitu? Nah, tujuannya adalah kekuasaan. Ya. Dan mendompleng nama Islam hanya domplengnya saja. Tujuannya kekuasaan. Kaum-kaum bergerakan. Ada yang dakwahnya tanpa ilmu, ada yang dakwahnya tidak perhatian terhadap tauhid, tidak memerangi kesyirikan. Nah, dakwah sunnah
Dakwah salaf sangat perhatian terhadap memerangi terhadap kesyirikan. Dan itu paling penyayang terhadap umat. Karena orang kalau seandainya didakwahi agar tidak bermaksiat, tidak zina, tidak judol, tidak pinjol, tidak riba, tidak ini, tapi tanpa tauhid, tanpa dakwah kepada tauhid, tanpa dakwah memerangi kesyirikan, maka orang mungkin terlepas dari seluruh maksiat, tapi tidak terlepas dari kesyirikan, maka kekal abadi dalam neraka. Paham nggak cara berpikirnya? Ya, orang mungkin terlepas dari dosa-dosa karena didakwahi agar tidak melakukan maksiat tersebut, tapi tidak mendakwahkan agar menjauhi kesyirikan, maka ini bisa terancam dia terperosok ke dalam kesyirikan tersebut. Kalau sudah orang terperosok dalam kesyirikan, meskipun dia ahli ibadah, jauh dari maksiat, tapi terperosok dalam kesyirikan dan tidak bertobat sebelum meninggalnya, tidak ada tiket baginya kecuali apa? Nerakanya Allah SWT. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa orang yang mensyirikannya, dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendaki. Nah, ini pelajaran. Maka saya katakan nasihati. Ini termasuk salah satu simah, tanda karakteristik yang paling dominan dari dakwah salaf adalah menyebarkan sunnah, memerangi bid'ah, menyebarkan tauhid, memerangi kesyirikan. Nasihati orang tuanya agar beramal ibadah sesuai dengan sunnah dan menjauhi perbuatan bid'ah. Dan yang paling utama juga doakan. Ya, karena hidayah, baik hidayah ilmu atau hidayah petunjuk untuk mengamalkan ilmu, adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering-sering ucapkan sebelum menasihati orang tua dengan bahasa yang santun, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sering-sering berdoa, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Dan saya pernah dalam posisi ini. Bahkan penyimpangannya waktu itu penyimpangan wahdatul wujud. Ini yang minum bukan ibumu, ini yang minum adalah dia. Maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia lemah para ikhwan. Dan yang kuat, yang memberi petunjuk hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Apakah sesuai dengan syariat umrah 7 kali dilakukan dalam 1 kali perjalanan? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang paling sesuai dengan sunnah Rasul SAW adalah berumrah 1 kali perjalanan dari miqat. Itu yang paling sesuai dengan petunjuk Rasul. Berumrah 1 kali perjalanan dari miqat. Setelah itu menyibukkan diri di tanah suci. Nah, sebagian ulama, dan itu yang dilakukan oleh Nabi. Nabi Muhammad SAW umrahnya 4 kali. Dan selama 4 kali itu dalam hidup beliau, sesudah menjadi Nabi dan Rasul, beliau tidak mengulang-ulang umrah. Umrah sekali kemudian sibuk di Mekah. Umrah sekali kemudian sibuk di Mekah. Sebagian ulama yang membolehkan untuk mengambil miqat di tanah halal seperti Tan'im, seperti Ji'rana, seperti Arafah, dan seterusnya. Bagi yang sudah berumrah, kemudian dia ingin ke tanah halal untuk bisa berihram lagi, sebagian ulama mengatakan yang membolehkan adalah yang kalau ingin banget. Kalau apa? Ingin sekali berumrah lagi. Maka dia dipersilahkan. Kalau ada keinginan sekali. Seperti yang terjadi pada siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Beliau meminta berulang kali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah SAW memberikan kepada Aisyah ditemani oleh saudara laki-lakinya yaitu Abdurrahman bin Abi Bakar radhiyallahu anhu. Nah, seperti itu ya. Wallahu a'lam. Nah, ini sekarang yang dijadikan adalah bisnis. Ini kan perlu transportasi nih. Ya. Nah, ini kasihan jamaahnya para ikhwah. Begini ya. Jamaah umrah, jamaah haji itu semestinya harus kita berkhidmat kepadanya. Dahulu slogan orang, khidmatul hujjat syarafun lama.
Mengabdi kepada jamaah haji itu adalah kemuliaan bagi kita. Sekarang enggak, memeroroti jamaah haji itulah kebiasaan kita. Tidak benar ini para ikhwan. Tidak benar. Termasuk di dalamnya masalah visa-visa ini. Ya hati-hati ya para ikhwan. Hati-hati. Kita berhadapannya bukan hanya urusan di dunia. Dan kekayaan dikejar tidak akan selesai. Ya. Kekayaan dikejar tidak akan selesai. Semestinya kita harus berkhidmat kepada jamaah haji. Jamaah umroh. Berkhidmat. Bukan malah memeroloti. Ya. Hotel setaraf. Nanti setarafnya jauh. Atau setarafnya malam ini di sini, malam besok di sana. Pindah-pindah. Berkhidmatlah kepada para jamaah. Mereka sudah mengumpulkan itu duit lama. Kemudian mengumpulkan itu kekuatan, berpisah dengan keluarga. Saya bisa ngomong begini karena kebetulan qadarullah saya nggak punya travel. Jadi enak ngomongnya. Dan sepertinya itu it's not passion. It's not my passion. Kita passionnya di pendidikan. Ya. Jadi jangan sampai malah diperorotin jamaah. Jangan sampai. Malah kita semestinya harus untuk bantu mereka. Bayangkan nunggu sekian. Ini khusus karena tahun yang lalu saya dimudahkan oleh Allah untuk berhaji sebagai petugas ya. Ada yang berita seliweran terkabar gitu di waktu haji itu. Kenapa sih orang Indonesia ini yang dikirim ke sini jamaah hajinya yang semuanya hampir-hampir mau mati semua? Iya, tua-tua semua. Kan ngantrinya lama. Antri lama 20-an, 30-an. Datang ke sana sudah berumur 60, 70. Susah jalan, sudah ada yang pakai kursi roda. Habis itu dipersulit lagi. Coba bagaimana zalimnya itu? Ingat loh, hati-hati yang angkat tangan di Arafah itu enggak. Doanya kabul itu, bahaya. Bahaya, doanya kabul. Ini para ikhwan dalam. Makanya alangkah indahnya ketika perpisahan dengan jamaah haji, para travelnya ataupun pembimbing hajinya, mereka semua menangis, terenyuh dengan pelayanan, dengan pengurusan agama. Mereka semua puas. Itu luar biasa itu. Itu yang dicari itu. Khidmatul hujjah syarafun lana. Mengabdi kepada jamaah haji itu adalah kemuliaan bagi kita. Itu harus ada dalam diri kita itu. Dan saya usul tuh kepada Kementerian Haji. Letakkan itu di depan semua yang menjadi pengurus haji. Khidmatul hujjah syarafun lana. Mengabdi kepada jamaah haji itu kemuliaan kita. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah lama nunggu, sudah tua, dibohongin lagi, tendanya jauh, makanannya keras, batu. Semuanya kan itu karena korupsi. Ini para ikhwan yang dirahmati, hati-hati para ikhwan. Untuk apa? Dan biasanya harta yang seperti itu cepat habis. Enggak berkah. Cepat habis. Nah. Semoga Ustadz dan keluarga panjang umur, sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Mana pertanyaannya? Amin. Semoga yang mendoakan dan kita semua juga dalam doa tersebut. Saya berdoa seperti ini, ya Allah, jika ada kesolehan pada diri saya meskipun sedikit, maka jadikanlah sebab hidayah untuk anak-anak saya. Dan jika tidak ada kesolehan itu, maka ampunilah dosa saya dan anak-anak saya. Menurut Ustadz gimana doa ini? Sahih enggak? Jawabannya boleh saja berdoa seperti ini. Lebih baik doanya lebih berkah diambil dari Al-Quran. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Itu lebih baik daripada bikin doa-doa yang
kadang ada semacam benarnya, ada semacam tidak benarnya. Lebih baik dijauhi doa-doa bikinan-bikinan sendiri, meskipun boleh ya, meskipun boleh. Wallahu a'lam. Saya punya tante, yaitu kakak ayah. Apakah harus pakai jilbab apabila tante main ke rumah saya dan ibu saya? Dan apabila saya ke salon potong rambut khusus wanita, tapi di sana ada wanita non-muslim, kita harus bagaimana? Jawabannya adalah tante, kakak ayah ini adalah bibi. Kalau yang bertanya ini adalah perempuan, maka perempuan dengan bibi boleh saja dia tidak memakai jilbab di dalam rumah tersebut. Tapi kalau perempuan ini punya suami, ya, suaminya bukan mahram bagi si tante ini, si kakak ayah ini, maka dia wajib memakai jilbab. Dia wajib menutup auratnya, tidak boleh dibuka karena di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, yaitu suami dari sepupu. Suami dari sepupu adalah bukan mahram. Allah. Atau suami dari keponakan maksud saya, bukan mahram bagi perempuan. Dan apabila saya ke salon potong rambut, kemudian ada wanita non muslim. Nah, di sini khilaf di antara para ulama, wallahu a'lam, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surah An-Nur, "Qul lil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaina", sampai kepada dan janganlah para perempuan muslimah memperlihatkan perhiasan, keindahan, kecantikan mereka kecuali kepada suami mereka, sampai kepada ayat au nisaihinna, dan kecuali kepada perempuan-perempuan mereka. Mereka di sini ada yang mengatakan mereka orang-orang beriman. Berarti di hadapan perempuan beriman tidak mengapa buka jilbab, ya. Tidak mengapa terlihat leher, lengan, betis, ya, tidak mengapa. Bahkan kalau ada keperluan dia menyusui anaknya tidak mengapa terlihat payudaranya. Ya, asalkan tidak terlihat dua aurat besarnya, kubul dan duburnya. Itu di hadapan wanita muslimah. Nah, ada yang mengatakan au nisaihinna, wanita-wanita mereka, pokoknya jenis wanita, mau muslim mau kafir, maka tidak mengapa terlihat. Ya, tidak mengapa terlihat. Wallahu alam, saya lebih condong kepada pendapat bahwa terutama di zaman sekarang, apabila ada wanita non-muslimah, maka lebih baik, lihat kata saya, bukan wajib ya, lebih baik dia memakai jilbab. Jadi seakan-akan dia di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Apalagi kadang-kadang wanita-wanita non-muslim itu mereka tidak faham untuk menjaga aurat. Akhirnya ada foto-foto dan semisal. Wallahu a'lam. Amalan yang tidak ada panutannya atau contoh dari Nabi menjadi amalan yang sia-sia, walaupun itu kebaikan seperti contoh sedekah Jumat, zikir bersama-sama dan yang lainnya. Apakah ini benar Ustaz? Karena saya pernah mendengar ini di suatu majelis ilmu, barakallahu fiik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, secara umum kaidah yang disebutkan tadi iya benar. Amalan yang tidak ada contohnya dan dikhususkan, maka ini tidak diterima. Karena itu kategorinya bid'ah. Dan ini masuk dalam hadis Rasul, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang beramal, maka amalan yang bukan dari contoh kami, maka amalan tersebut tertolak. Tertolak. Lihat, saya katakan tadi dua. Amalan yang tidak ada syariatnya atau amalan baik yang dikhususkan. Amalan baik dikhususkan. Pengkhususan itu ada 6. Waktu, tempat, jumlah bilangan, jenis, tata cara, dan sebab. Apabila pengkhususan 6 ini berdalil, berarti sesuai dengan syariat. Apabila tidak ada dalil, tidak sesuai dengan syariat.
Baik ya, kaidahnya begitu. Dan jika tidak sesuai dengan syariat, maka berarti bid'ah, dan bid'ah tertolak sia-sia. Baik, kita masuk kepada pertanyaan, sedekah Jumat, apakah ada dalilnya? Jawabannya secara khusus dalilnya tidak ada. Secara khusus, sependek pengetahuan saya, dalilnya tidak ada. Tetapi bolehkah bersedekah di hari Jumat? Jawabannya boleh. Jawabannya apa? Boleh. Tidak mengapa dia bersedekah di hari Jumat. Mengapa? Karena hari Jumat hari yang fadil, yang agung. Siapa yang ingin bersedekah di hari Jumat, maka karena harinya agung diharapkan bahwa pahalanya besar, maka ini tidak mengapa. Asalkan dia tidak menganggap ada kesunahan khusus untuk bersedekah di hari Jumat. Dia hanya sekedar bersedekah bertepatan dengan hari Jumat. Begitu. Wallahu a'lam. Zikir berjamaah. Ini sama. 6 pengkhususan tadi. Apa tadi? Waktu, tempat, jumlah bilangan, jenis, tata cara, dan sebab. Zikir berjamaah masuk mana ini? Tata cara. Tata caranya, apakah pernah Rasulullah SAW berzikir berjamaah? Nah, jika tidak pernah, lalu dia rutinkan atau dianggap sebagai ajaran Islam, maka ini perbuatan mengada-ngada. Begitu. Wallahu a'lam. Dan urusan bid'ah ini nggak bisa pakai urusan perasaan. Masa Ustaz, satu Istiqlal salah semua itu? Enggak, kita tidak tahu itu Allah menerima atau tidak. Tetapi kaedah di dalam beragama seperti itu. Bahwa setiap pengkhususan yang tidak ada dalil, maka itu adalah apa? Bid'ah. Dan setiap bid'ah sia-sia tertolak. Begitu kaedahnya. Apakah diterima atau tidak itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tanya sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, paham ya para ikhwah? Wallahu a'lam. Bagaimana jika suami memuji kecantikan istrinya? Antum kalau ustadznya apa jawabnya? Maka jawabannya, jika yang bertanya ini adalah istri yang dipuji oleh suaminya, maka mungkin karena tadi kita bicara pujian ya. Nah, maka jawabannya adalah tidak mengapa seorang suami memuji istrinya. Ya, asalkan pujiannya itu tidak berlebihan. Berlebihan. Yang membuat akhirnya dia nanti ujub, sombong kepada yang lain. Tetapi pujian suami terhadap istrinya itu adalah untuk muasyarah bil ma'ruf. Untuk berlaku baik dengan istri. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Gaulilah istri dengan baik. Salah satu bergaul dengan istri dengan baik adalah memuji kecantikannya. Ya, memuji kecantikannya, memuji kebaikannya. Ini termasuk kebaikan, memuji masakannya. Meskipun ada kurangnya, pujilah. Karena itu adalah salah satu hak istri dan kewajiban suami. Ini yang bisa saya sampaikan. Subhanakallah wa hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.